Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami, Allah Bapa yang selalu menjaga dan juga melindungi kami. Bantu kami Bapa yang pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong stay juga Pak Pendeta yang akan memberikan firman-Mu supaya apa yang diberikan dapat menjadi berkat dan juga menjadi masukan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk segala tuntunan-Mu. Tolong sempurnakan doa ini karena doa ini kami baca dalam satu nama yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang pertama, Kau yang Terindah by Stella Jung. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar berkesan penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih atas lagu pujiannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan firman Tuhan yang Mungkin berjudul Ibu Santi memperkenalkan Iya, dulu mungkin. iya, namun sebelum itu kita akan memberikan waktu untuk pengenalan yang akan dibawakan oleh Kak Santi. Terima kasih Angel. Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua yang ada di Eropa. Dan selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Tapi sebenarnya ini bukan kali yang pertama Pak Pendeta sebagai pembicara kita. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Saya akan mengenalkan kembali. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Pendeta Muda Yohanes Sinaga dan beliau menikah dengan
Ibu Steni Prawitasari, dikaruniai 2 orang putra, dikaruniai seorang putra bernama Theodorus Benoit Sinaga. Dan orang tua beliau adalah seorang pendeta juga, Bapak Pendeta H.E. Sinaga dan Ibu Pendeta Yane Restuwati. Beliau memulai pelayanan tahun 2012 sampai 2014 melayani sebagai pendeta muda di Gereja Masehi Advent Air Bersih, dan tahun 2017 sampai 2019 sebagai penasehat gereja di Indonesia Fellowship Manila, Filipina, dan tahun 2019 sampai 2020 beliau sebagai gembala jemaat di Cikampek. Dilanjut tahun 2020 sampai 2023 sebagai Associate Pastor Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Cisdak. Dan pada Maret 2023 sampai sekarang beliau sebagai dosen di STFT Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan dibagikan. Pak Pendeta, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat menjelang Sabat untuk teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih untuk Ibu Santi atas perkenalannya. Saya ingin menyampaikan salam hangat dari segenap dosen dan pimpinan dari Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara untuk semua ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kali, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada segenap jemaat. Kalau misalnya sinyal saya ada kendala, mohon bisa chat langsung kepada saya di chat box. Pada saat ini saya sedang berada di Jakarta. Kami lagi mengambil cuti dan kami tetap bahagia karena bisa melayani bapak-bapak dan ibu-ibu melalui pertemuan Zoom ini. Saya juga mohon maaf karena tadi saya ada kendala sedikit, makanya tadi saya agak lama untuk join di grup. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa renungan kita hari ini saya akan ambil dari kisah seorang yang bernama Yabes. Ini bukanlah kisah yang asing ya bagi kita semua ya. Ini adalah kisah yang mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin telah mendengar cerita mengenai anak muda ini. Dan judulnya adalah Yabes, makna doa yang terlupakan. Ketika kita mendengar doa Yabes, apa yang muncul di dalam pikiran saudara-saudara? Sudah pasti pikiran kita akan teringat kepada 1 Tawarik 4 ayat 10. Dikatakan dalam ayat ini adalah Yabes berseru kepada Allah Isa. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kekuasaanku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes adalah seorang raja, dan ketika kita membaca ayat-ayat ini, saya pikir tidak ada dari kita yang tidak mengenal doa Yabes. Doa ini adalah satu doa yang penuh kuasa, dan di tahun 1980-an seseorang Kristen bernama David Wilkinson menerbitkan satu buku berjudul The Prayer of Jabez. Dan uniknya adalah buku ini menjadi buku yang begitu terkenal di dalam dunia Kristenan. Begitu terkenal, begitu berpengaruh. Buku ini menimbulkan satu pergerakan baru di dalam dunia kekristenan, pergerakan yang disebut sebagai prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Jadi dalam Injil kemakmuran itu kita mempunyai asumsi bahwa jika kita mempunyai keberanian untuk meminta, maka Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, jika kita mempunyai kemampuan untuk berseru kepadanya, ada 4 hal yang Tuhan akan lakukan. Yang pertama itu adalah Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah. Ia akan memperluas daerah kita, tangannya akan menyertai kita, ia akan melindungi kita daripada malapetaka, dan yang terakhir, kesakitan tidak menimpa kita. Ya, memang
Ayat ini luar biasa indah. Seakan-akan kita didorong untuk percaya bahwa ada loh yang disebut sebagai teologi kemakmuran. Dan ketika kita berbicara mengenai teologi kemakmuran itu adalah satu mindset di mana berkat menjadi alasan utama mengapa kita berdoa. Tapi apakah benar demikian? Apakah benar ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan selalu memberkati kita, Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita inginkan, dan apapun permintaan doa kita, apakah benar Tuhan akan selalu menjawabnya sesuai dengan apa yang kita kehendaki? Apakah benar demikian? Nah, itulah sebabnya kita harus melihat kembali kepada doa Yabes. Siapakah Yabes ini? Dan mengapa doanya ini begitu penting bagi kita untuk dipelajari? Kalau kita mempelajari lebih dekat lagi, kita harus melihat segenap konteksnya. Dikatakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10, deskripsi tidak banyak ayat yang membahas mengenai Yabes. Dia adalah tokoh yang hidup dalam misteri. Tetapi yang jelas adalah deskripsi mengenai kehidupan Yabes dimulai dengan satu kalimat yang sederhana. Dikatakan oleh dalam ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Ketika kita melihat dalam konteks 1 Tawarik 4 itu adalah ayat yang membahas mengenai silsilah. Ada begitu banyak nama yang menjadi nenek moyang Yesus, tetapi ketika kita masuk ke dalam nama Yabes, tiba-tiba sang penulis kitab Tawarik berhenti, dia seakan-akan berhenti dan mengambil waktu sedikit untuk membahas mengenai siapa Yabes. Dan Yabes dijelaskan sebagai seorang pribadi yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Dia adalah pribadi yang spesial, dia adalah pribadi yang disisihkan secara tertentu. Dia sepertinya adalah pribadi yang perlu dibahas untuk sang narator supaya kita bisa melihat satu pelajaran penting dalam kehidupan. Saudara-saudara ini adalah orang-orang biasa, tetapi Yabes jauh lebih dimuliakan. Dan apa yang membuat Yabes itu dimuliakan? Well, ada beberapa hal. Yang pertama adalah, dan yang terutama, karena ketika Yabes ini lahir seperti kita semua, nama Yabes itu adalah nama yang diberikan oleh ibunya. Dan apa arti dan uniknya adalah ketika ia diberikan nama Yabes, ibunya berkata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, saya mau tanya, berapa banyak dari ibu-ibu yang tidak melahirkan dengan kesakitan? Ini sesuatu yang biasa kan ya, namanya melahirkan pasti ada kesakitan. Tapi entah kenapa, ya, kenapa ibunya itu perlu berkata demikian? Kenapa tiba-tiba ibunya itu perlu mengucapkan bahwa Yabes itu lahir dengan penuh kesakitan? Dan lebih uniknya lagi, nama Yabes itu artinya adalah he will cause pain. Nama Yabes secara individu tidak lain artinya adalah dia akan mengakibatkan rasa sakit. Jadi kalau kita melihat kehidupan Yabes itu seperti identik dengan rasa sakit. Dan saja ibunya bergumul untuk melahirkan dia, tapi seakan-akan ketika Yabes ini lahir, ibunya memprediksi bahwa Yabes ini akan menjadi beban dalam keluarganya. Bukankah itu menyedihkan? Ya. Bayangkan seorang ibu, ketika anaknya lahir, dia seakan-akan mengucapkan bahwa anak ini beban dalam kehidupan saya. Anak ini akan membawa bencana. Anak ini akan membawa rasa sakit. Anak ini sepertinya bukanlah anak yang bisa saya banggakan. Bayangkan. Karena sebagai pribadi, kita selalu pasti ingin anak kita untuk mempunyai nama yang indah. Kita pasti selalu ingin supaya anak itu menjadi sumber kebahagiaan. Tapi Yabes berbeda. Bahkan ketika ia lahir, ibunya melihat dia sebagai pribadi yang akan menambah rasa sakit di dalam kehidupan. Dan inilah yang terkadang yang kita lupakan ketika kita melihat kisah Yabes. Yabes bukan saja mengenai doanya, Yabes juga adalah mengenai bagaimana ia berani keluar dari kehidupan, dari lingkaran rasa sakit yang ada dalam kehidupannya. Kita tidak tahu ya penderitaan seperti apa yang dialami oleh keluarga Yabes. Mungkin saja dia adalah anak yang lahir dalam kemiskinan, mungkin saja dia adalah anak yang lahir dalam situasi politik yang begitu sengit, mungkin saja dia adalah anak yang lahir di masa-masa yang begitu kritis. Tapi yang jelas adalah ibunya tidak melihat dia sebagai anak yang spesial. Ibunya melihat dia
sebagai anak yang akan membawa penderitaan dan rasa sakit bagi keluarga di mana ia dilahirkan. Tetapi terlepas daripada apa yang telah terjadi, Yabes berbeda. Oke, dikatakan dalam ayat 10 di dalam ayat 9. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya. Jadi ketika kita membaca ini, ayat pertama dikatakan bahwa Yabes lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Tetapi kemudian dilanjutkan bahwa Yabes adalah pribadi yang penuh kekecewaan. Dia adalah pribadi yang lahir di tengah-tengah kesulitan. Sejak kecil dia selalu dipandang remeh oleh saudara-saudaranya, dia selalu dipandang rendah oleh saudara-saudaranya, tetapi kemudian diperbuat oleh Yabes, dia melihat kepada Allah, dan dia berani untuk berseru dengan segenap tenaga. Luar biasa. Ia lahir dalam rasa sakit, ia besar dalam rasa sakit, tetapi ia menolak untuk menjadi korban. Ia menolak untuk menjadi stigma dalam keluarga. Yabes akan berkata, saya memang lahir dalam rasa sakit. Oh, ibu saya memang memandang rendah diri saya. Tetapi saya akan belajar untuk melihat kepada Tuhan dan meminta berkat yang saya perlukan. Dan kemudian apa saja berkat yang dia minta sebagai seorang raja? Kiranya engkau berkati kau berlimpah-limpah. Yang kedua, kiranya engkau memperluas daerahku. Yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Yang keempat, kiranya engkau melindungi aku daripada malapetaka. Inilah 4 hal yang diminta oleh Yabes. Aku tidak ingin untuk menjadi biasa saja. Aku tidak ingin menjadi seorang yang hidup dalam rasa sakit. Saya ingin bangkit dari keterpurukan saya. Saya ingin bangkit dari kutukan saya. Saya ingin bangkit dari rasa sakit saya. Dan itulah sebabnya dia meminta keempat hal ini. Karena ia tidak ingin lagi untuk hidup dalam rasa sakit. Ketika kita berbicara mengenai stigma dan perasaan rendah diri, hampir semua kita lahir dalam stigma. Hampir semua dari kita lahir dalam keterbatasan. Beberapa memiliki keterbatasan secara mental. Beberapa memiliki keterbatasan secara kepribadian. Beberapa memiliki keterbatasan karena lingkungan orang tua maupun komunitas yang toksik. Tetapi kisah Yabes mengajarkan kita makna doa yang terdalam. Kisah Yabes mengajarkan kita untuk lepas dari keputusasaan dan kekosongan kehidupan. Kisah Yabes menunjukkan kepada kita, memang benar ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Lingkungan di mana kita lahir, orang tua yang kita pilih, kemiskinan yang melingkupi kita, kesulitan yang ada di dunia ini. Ini adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan. Tetapi kita bisa melihat kepada Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan kita bisa meminta Dia untuk lepas dari keputusasaan dan kekosongan. Teman-teman, jangan biarkan hidup kita ditentukan oleh stigma yang diberikan oleh masyarakat. Belajar untuk membuang semuanya. Belajar untuk melepaskan diri dari keputusasaan. Belajar untuk melepaskan diri dari kekosongan kehidupan. Belajar untuk melepaskan diri dari rasa tidak sanggup dan tidak kuat. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan inilah kekuatan Yabes. Dia berani untuk meminta. Jadi menurut seorang ahli sosiologi, biasanya kehidupan manusia itu telah ditentukan oleh kelas di mana dia dilahirkan. Sedikit sekali orang yang datang dari latar belakang miskin bisa menjadi sukses, sedikit sekali. Kebanyakan dari kita besar dan lahir, kita lahir, besar dan mati menurut strata sosial di mana kita lahir, di mana kita berada. Tetapi doa Yabes mengajarkan kepada kita untuk melihat di luar sudut pandang manusia, untuk berani mengklaim dan menyatakan iman kita, melihat kepada Tuhan
dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin lepas dari keputusasaan saya. Saya ingin lepas dari kekosongan kehidupan saya. Jika Anda selama ini selalu dipandang rendah oleh sahabat dan teman, jika Anda selama ini selalu dipandang rendah oleh rekan gereja ataupun oleh pasangan Anda, jika Anda selalu dipandang rendah oleh keluarga maupun oleh lingkungan sekitar Anda, biarlah Yabes menjadi contoh yang ideal. Biarlah kita berani untuk melihat kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan lepas dari keputusasaan dan kekosongan kehidupan. Ellen White berkata di dalam bukunya, "But too often our prayers are molded by coldness and backsliding." Terlalu sering doa kita dibentuk oleh rasa dingin dan iman yang tidak kuat. Those who do not deny self and live the cross of Christ will have no courage to approach a heart-searching God. Mereka yang tidak menyangkal diri dan tidak mengangkat kayu salib Kristus tidak akan pernah memiliki keberanian untuk datang menghadap Tuhan yang Maha Tahu. We must learn to watch unto prayer and to be importunate. Kita harus belajar untuk berdoa dan untuk menjadi berani. Berani untuk meminta. We must accustom ourselves to seek divine guidance through prayer. Kita harus melatih diri kita untuk mencari petunjuk ilahi melalui doa. We must learn to trust in Him from whom our help come. Kita perlu belajar untuk percaya kepadanya yang menjadi sumber pertolongan kita. Our desire should be unto God. Keinginan kita haruslah kepada Allah. Dan our soul should go out after Him, dan jiwa kita harus berani untuk mengejar Dia. And their attitude should always be that of supplication. Dan perilaku mereka harus dipenuhi keinginan dan keberanian untuk meminta. Jadi menurut Ellen White, sesuai dengan pelajaran Yabes, yang menjadi penghalang utama dalam doa itu bukan kuasa Tuhan, bukan. Tuhan selalu bisa menjawab permintaan doa kita. Tetapi apakah kita mempunyai keberanian untuk meminta? Terlalu sering kita membatasi kemampuan kita untuk meminta. Terlalu sering kita menganggap, saya nggak berani untuk meminta itu. Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah anak yang membawa sial. Saya adalah pribadi yang selalu menghancurkan kehidupan orang lain. Tetapi lihat Yabes. Dia lahir dalam rasa sakit. Ibunya menganggap dia adalah seorang yang selalu mengecewakan. Bahkan ibunya memberi nama dia Yabes. Karena dia adalah pribadi yang seakan-akan membawa sial ke dalam keluarganya. Tetapi Yabes menolak untuk hidup di dalam stigma. Dia belajar, dia berkomitmen untuk tetap maju bersama Tuhan. Karena dia tahu sepenuhnya bahwa jika ia meminta sesuatu kepada Tuhan, jika itu selaras menurut kehendaknya, Tuhan akan selalu menjawab doa-doanya sesuai dengan kasih karunia. Jadi apa saja langkah-langkah? Yang pertama, makna doa yang terlupakan. Yang pertama adalah berani untuk meminta. Ini yang pertama. Bagaimana caranya untuk berani untuk meminta? Kita harus belajar untuk lepas dari keputusasaan kita. Oke, berani untuk meminta, lepas dari keputusasaan. Yang ketiga, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ketiga hal ini tidak bisa hilang dari kehidupan doa kita. Banyak dari kita memiliki begitu banyak prestasi. Kita memiliki begitu banyak keinginan, tapi kita nggak berani meminta. Kita hidup dalam ketakutan bahwa Tuhan akan mengecewakan kita. Saudara-saudariku, ibu-ibu dimanapun teman-teman berada, serta bapak-bapak, we need to have the courage to ask. Belajar untuk berani meminta. Okay? Dan yang kedua, buang semua keputusasaan. Jangan biarkan hidup kita diatur oleh negatif mindset yang ada dalam diri kita. Buang semua putusasaan dan kekosongan pribadi kita. Dan biarkanlah pikiran kita yang ketiga diselaraskan oleh pikiran Tuhan. Inilah renungan doa yang bisa saya sampaikan. Semoga doa Yabes bisa menjadi doa kita. Semoga setiap bapak dan ibu-ibu bisa berani untuk lepas
dari keputusasaan dan kekecewaan yang mengelilingi kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu baik. Untuk selanjutnya lagu spesial kedua. Lalu setelah lagu spesial kita akan adakan sesi tanya jawab atau kesaksian. Lagu spesial kedua, I Rather Have Jesus by Randy Ballington. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amin. Apakah ada pertanyaan atau kesaksian yang ingin disampaikan?
Baiklah, jika tidak ada, kita akan langsung lagu tutup, lagu show nomor 210, Padaku Ada Juru Selamat, dan doa tutup akan dibawakan oleh Pak Pendeta dan dilanjutkan dengan doa Bapa Kami. Apa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingat Tuhan mengenai keberanian Yabes untuk meminta. Banyak dari kami yang masih terjebak luka lama. Banyak dari kami yang terkadang tidak mampu untuk melihat apa yang kau lihat. Oleh karena itu untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di ruang Zoom ini, untuk semua pergumulan yang mereka lewati, untuk semua permohonan yang mereka simpan, untuk semua kesulitan yang mereka hadapi, biarlah Engkau hadir. Biarlah Engkau yang menjadi jawaban atas semua doa-doa mereka. Dan biarlah mereka bisa melepaskan diri dari semua keputusasaan dan semua kehampaan kehidupan. Sehingga mereka berani untuk mengetuk di tahta surga dan meminta
apa yang menjadi keinginan mereka. Inilah permohonan kami Bapa. Dan biarlah Engkau tetap hadir dalam semua kegiatan kami sepanjang malam. Karena Engkau adalah pribadi yang menjadi sumber keselamatan dan harapan kami. Biarlah kami selalu berkenan untuk tinggal di dalam sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang, biarlah kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baiklah, terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang begitu baik, makna doa yang terlupakan. Selanjutnya kita akan serahkan kepada Kak Santi. Terima kasih. Terima kasih Angel atas sudah pimpin perbaktian kita pada malam hari ini. Dan kami dari Pendoa Eropa ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak Pendeta yang sudah membawakan firman dan pelayanannya pada malam hari ini. Ini dari kami Pak Pendeta, Certificate of Appreciation dari kami kiranya Pak Pendeta berkenan untuk menerima dan kami akan lanjutkan dari ke Tante Kori yang akan dikirimkan ke Pak Pendeta. Kiranya sertifikat ini dapat mengingat kami dan kiranya eh, Pak Pendeta bukan sekali ini saja yang memberikan firman-Nya kepada kami. Kami rindu di perbaktian yang akan datang Pak Pendeta pun berkenan untuk membagikan firman untuk kami, agar kami dapat boleh dikuatkan melalui firman-firman-Nya. Dan akhirnya untuk dari semua pendoa Eropa, terima kasih sudah hadir sampai terlaksananya perbaktian kita pada hari ini. Yang mau menyapa, mari silakan. Selamat Hari Sahabat.